Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Rajubiatul Khairiyah dengan NPM 222151118 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini bertujuan untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema Filsafat Pendidikan Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa sengketa. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sengketa, perkataan memiliki dua macam arti. Secara leksial, yaitu panca artinya 5 dan sila, vokal i pendek artinya bantu sendi, alas atau dasar, sedangkan sila vokal i panjang artinya peraturan, tingkah laku yang baik, yang penting, yang senonoh. Selanjutnya terdapat kronologis perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali ketika Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan pada tanggal 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya termuat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan kronologis perumusan Pancasila. 1. BPUPKI dibentuk oleh Jepang tanggal 29 April 1945 dengan ketua Dr. Rajiman Widyaningrat dan anggotanya 62 orang. Yang kemudian dilantik tanggal 28 Mei 1945. Yang kedua yaitu BPUPKI mengadakan sidang paripurna 2 kali. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan yang ketiga yaitu sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 dipergunakan untuk membahas rancangan dasar negara, sedangkan sidang yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dipergunakan untuk membahas konsep rencana dasar negara. Nah, selanjutnya di sini terdapat konsep dasar filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu ontologi atau realita. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, yang hakikat yang memiliki unsur-unsur pokok yang terdiri dari jiwa atau rohani dan raga atau jasmani. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang beradab, yang bersatu, yang berakyat, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu epistemologi atau pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Dalam epistemologi terdapat 3 persoalan yang mendasar, yaitu pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teologi kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang hak pengetahuan manusia. Nah, yang ketiga terdapat aksiologi atau nilai. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan sumber suatu kesatuan. Pada hakikatnya segala sesuatu ini bernilai. Hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Pengertian filsafat menurut ahli, katanya kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari philein artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap
dipercaya dan diyakini sebagai suatu atau kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, dan lain-lain. Pandangan tersebut akhirnya diyakini oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bangsa dan bernegara, dan dari gagasan itulah dan diketahui akan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Selanjutnya terdapat filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan ini nilai dan keyakinan filosofis yang menjiwai dan mendasari dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan. Nilai-nilai itu bersumber dan Pancasila yang dilaksanakan pada sebagai sistem kehidupan nasional. Pendidikan nasional harus dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan turunan nasional karena cita dan karsa bangsa atau tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pendidikan Pancasila. Kebijaksanaan pemerintah sebagai tercermin dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN merupakan landasan hukum atau landasan konstitusional dilaksanakan pendidikan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila sesuai dengan landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 1. Ketetapan MPR nomor 2, yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Selanjutnya terdapat tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua yaitu tujuan khususnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila yaitu mengarahkan perhatian paranormal yang diharapkan mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya terdapat fungsi pendidikan Pancasila. 1. Sebagai program pendidikan nilai, moral, norma yang harus membina totalitas dari peserta didik, yakni pola pikir, sikap, dan kepribadian serta perilaku beserta nilai-nilainya. Yang kedua yaitu sebagai program pendidik politik dengan tugas peran pembina peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang melek politik ialah warga negara yang sadar akan hukum, yang sadar akan pembangunan, sadar akan masalah, dan sebagai program pendidikan studi lanjutan dengan tugas pembina pembekalan. Selanjutnya terdapat program pendidikan Pancasila. 1. Pendidikan Pancasila Persekolahan. Pendidikan Pancasila Persekolahan merupakan salah satu program inti yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat manusia dan kehidupan Indonesia menuju terwujudnya cita-cita nasional. Melalui pendidikan nasional akan ditanamkan dan dilestarikan nilai moral dan norma Pancasila pada diri dan kehidupan generasi muda. Yang kedua yaitu pendidikan Pancasila sebagai program terpadu yang utuh, bulat, dan keseimbangan. Dalam program pendidikan Pancasila ini termuat isi PMP sebagaimana dipesankan kurikulum 1975 atau 1984, pesan P4 sebagai program penataran penerimaan siswa baru. Pendidikan sebagai pendidik nilai dan norma. Salah satu fungsi peran pendidik Pancasila adalah membina totalitas diri peserta didik. Dalam peranan inti pendidikan Pancasila merupakan program pendidikan nilai moral atau program pendidikan efektif. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.